Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih dan Solihah? Hari ini Ibu Vera dan teman-teman sekalian akan belajar mengenal tentang Alhamdulillah aku bisa menjaga adab kepada kakak dan adik. Ya, siapa yang di rumahnya punya adik atau kakak? Ya, kalau tidak punya adik atau kakak, teman-teman punya saudara kan ya? Punya saudara, punya teman, ya. Itu sama saja, itu adalah saudara kita, ya. Oke, sebelum kita membahas ke selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman dengan rahmat-Mu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amin. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat 1. Oi, oi. Oi, oi. Allahu Akbar. Yes, Masya Allah. Alhamdulillah. Semangat ya. Perhatikan adabnya ketika menuntut ilmu. Teman-teman boleh menyimak video ini duduk tenang, duduk rapi, kemudian niatkan untuk menuntut ilmu. Ya, kita ambil bersama-sama hikmahnya, kemudian kita amalkan kebaikan-kebaikan yang teman-teman dapat di dalam video ini. Oke, bismillah ya, kita mulai. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus menjaga adab kepada saudara kita sendiri? Yaitu khususnya kepada kakak atau adik. Nah, karena ada keutamaannya, ada kemuliaannya. Ya, sama saja teman-teman, kita juga dapat menjaga adab kepada orang tua kita, guru kita. Kita juga bisa menjaga adab kepada saudara kita sendiri, yaitu kakak atau adik. Meskipun adik usianya lebih kecil dari kita, tetapi kita juga harus saling sayang kepadanya. Ya, harus menjaga bagaimana kita harus bersikap kepada adik, kepada usianya di bawah kita, kepada usianya di atas kita, atau sesama usianya, ya. Ternyata ada di dalam hadis, salah satunya teman-teman di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu lil mu'mini kal buyani ya syuddu ba'duhu ba'dan. Ya, seorang muslim dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Nah, yang dimana di dalam kutipan hadis tersebut bahwa seorang mukmin ini, kita sebagai seorang mukmin ini, yaitu kita dapat mengaplikasikannya sebagai bangunan, yang dimana bangunan rumah, sekolah, atau bangunan apapun itu harus saling menguatkan. Ya, tidak akan ada atap atau tidak akan ada atap apabila bawahnya pondasinya tidak kokoh. Tidak akan juga ada atap bisa berdiri kalau di bawahnya belum kokoh. Begitupun rumah kalau tidak ada lantainya, bagaimana kita bisa berpijak? Tembok atau rumah tidak ada temboknya, bagaimana kita bisa terlindungi? Sama halnya seorang mukmin atau kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, yaitu sebagai seorang muslim, teman-teman, kita harus saling menjaga, kita saling menguatkan saudara kita sendiri. Ya, teman-teman bisa belajar untuk menjaga adik, menjaga kakak. Menjaga apa Bu Vera? Ya, teman-teman, kalau misalnya ketika teman-teman bermain,
bersama adik diamanahi oleh bunda misalkan, tolong jaga adik ya, teman-teman harus kuatkan adik, harus jaga amanah tersebut. Ya, itu contoh hal kecil yang teman-teman dapat amalkan di rumah. Ketika mungkin bersama kakak kita juga saling menjaga, misalkan diamanahi oleh bunda keluar rumah, contohnya bersama kakak, kita harus saling menjaga ya. Bagaimana kita mungkin harus tetap nyaman bersama kakak ya. Terus ketika kita bermain harus memastikan apakah kita nyaman bersama orang lain. Nah, seperti itu. Banyak hal kecil yang kita dapat belajar dari menjaga adab kepada adik atau kakak atau saudara kita ya, teman-teman. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran yang teman-teman akan dapatkan insyaallah ya. Bagaimana teman-teman akan berperilaku mencerminkan sikap sabar, mencerminkan sikap peduli, mencerminkan sikap tanggung jawab, sikap jujur, terus sikap rendah hati kepada orang tua, saudara, bahkan kepada adik kita sendiri. Lalu bagaimana teman-teman tahu untuk memecahkan sebuah masalah sehari-hari, kemudian dapat memahami bahasa, teman-teman harus ungkapkan apa yang teman-teman tidak nyaman atau teman-teman merasa senang atau merasa sedih, ungkapkan kepada saudara kita, ceritakan kepada saudari kita atau teman atau adik atau kakak atau kepada ayah dan bunda. Ya, teman-teman bisa sama-sama belajar ya. Begitupun sama Bu Vera juga sama-sama belajar bersama teman-teman. Baik, Bu Vera akan perlihatkan ilustrasi gambar. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini ada gambar dua orang anak yang saling berebut. Nah, begitupun ini, kakaknya merebut boneka adiknya. Ya, sama ya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Bersedih. Nah, itu adalah salah satu kegiatan atau salah satu tindak yang mungkin akan merugikan orang lain, mau itu adik atau kakak. Nah, bagaimana cara teman-teman memecahi masalah tersebut? Bagaimana cara teman-teman menyelesaikan masalah tersebut? Bersama-sama, bersama ayah atau bunda, perlu bantuan ayah atau bunda bagaimana caranya untuk berbagi. Nah, kalau teman-teman belum bisa untuk berbagi sendiri, mencari tahu sendiri, teman-teman boleh ajak bunda atau ayah untuk menyelesaikannya. Contohnya, aku punya mainan satu, adik aku juga mau, tapi aku mau main. Bagaimana caranya ya? Ungkapkan kepada bunda, ungkapkan kepada ayah atau kakak yang kakak terbesar kita. Nanti insya Allah akan dibantu oleh mereka. Nah, teman-teman, untuk bersedih, marah, atau teman-teman gembira, senang, boleh ungkapkan dengan sesuka hati teman-teman, tetapi ekspresikan dengan yang wajar ya. Jangan sampai menyakiti tubuh saudara kita sendiri. Boleh tidak kita mendorong-dorong atau mencubit-cubit? Kalau gemes sih nggak apa-apa ya teman-teman, tapi kalau cubitnya mungkin sampai menyakiti, sampai sedih adik kita, bagaimana? Rasulullah mengajarkan kepada kita juga harus bagaimana? Harus saling sayang kepada saudara kita ya. Oke, Bu Vera juga yakin teman-teman juga pasti ada masalah atau ada bertengkar-tengkarnya. Ya, itu tidak apa-apa teman-teman, wajar. Ungkapkan saja ya, namun ungkapkannya dengan yang baik, bahasanya sampaikannya dengan yang baik. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana ekspresi sedih atau marah ketika mainan kita diambil atau kita tidak mau berbagi bersama saudara kita. Namun ketika kita berbagi bersama saudara, bersama teman, apa ekspresinya teman-teman? Mereka senang, kita akan senang.
Wah, senang sekali bisa berbagi mainan, senang sekali bisa berbagi makanan bersama saudara, iya kan? Karena ketika kita beres-beres juga kalau bersama-sama akan lebih ringan. Ya, kalau misalnya beres-beres sendiri, nanti mainannya direbut sendiri, beres-beresnya sendiri, kita akan terasa sulit, terasa capek. Maka dari itu kita dapat mengambil hikmah teman-teman. Kalau bisa berbagi, kita juga bisa berbagi tugas agar dapat memudahkan pekerjaan beres-beresnya. Ya, Masya Allah. Tuh kan, bermainnya bisa senang, bisa ada teman ngobrol. Ya. Dan kemudian teman-teman, ketika berbicara pun, ketika kita berbicara lemah lembut kepadanya, kepada saudara kita juga bisa mendapat kebaikan lagi. Teman kita senang, saudara kita senang, kita pun akan ikut senang. Masya Allah, sambil ketawa-ketawa ya teman-teman. Teman-teman senang kan kalau lagi main bersama adik atau kakak atau teman kita bersama-sama, pasti akan lebih seru ya. Masya Allah. Nah, bagaimana teman-teman akan mengaplikasikannya di rumah dengan cara kegiatan-kegiatan yang teman-teman boleh coba. Ya, bersama-sama kita belajar bersama-sama, begitupun Ibu Vera. Kita belajar juga bersama-sama untuk menjaga adab terhadap saudara kita sendiri. Ya, yang dimana ini bukan hanya sekedar penilaian teman-teman ya, ini hanya sebagai acuan motivasi ya, motivasi untuk kebaikan. Karena ketika kita belajar dari sekarang, insya Allah teman-teman akan menjadi anak yang soleh dan solihah di suatu hari kelak. Ya, bagaimana cara menjaga etika kita atau menjaga adab kita kepada saudara kita sendiri. Yang pertama, berbicara dengan kita akan senang kalau kita juga mendapat suara atau mendapat perasaan yang lemah lembut dari orang lain. Begitupun orang lain ketika kita menyampaikannya dengan yang baik, ya mungkin orang lain juga akan senang. Kemudian meminta izin nih, jangan lupa meskipun itu kakak atau adik kita, minta izin terlebih dahulu ya. Kakak atau adik boleh pinjam, bolehkah aku meminjamnya ya kan. Teman-teman jangan lupa ucapkan terima kasih kakak, terima kasih adik ya. Itu hanya hal kecil teman-teman, tetapi itu adalah nilai buah kebaikan yang teman-teman dapat. Insya Allah nanti akan teman-teman akan dikembalikan lagi kebaikannya oleh Allah ya. Kemudian bertanggung jawab nih, bertanggung jawab mau mengakui kesalahan dengan meminta maaf. Boleh teman-teman berkata jujur sejujur-jujurnya apabila ada sesuatu hal yang teman-teman merasa tidak nyaman ya, ungkapkan kepada kakak atau adik atau kepada bunda ya, ungkapkan apabila teman-teman merasa tidak nyaman. Lalu menyelesaikan masalah bersama-sama, ajak ayah atau bunda untuk menyelesaikan masalah apabila teman-teman tidak bisa menyelesaikannya sendiri ya. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Insya Allah kita niatkan dengan yang baik agar adabnya bukan hanya saja di sekolah, tetapi teman-teman bisa lakukan ketika di sehari-hari, kemudian di suatu hari kelak teman-teman akan dapatkan ya. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai kegiatan kita hari ini tentang menjaga adab kepada saudara kakak atau adik kita sendiri ya. Masya Allah, jazakumullah ya teman-teman. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan, dan semoga Allah istiqomahkan teman-teman dalam menuntut ilmu dan dalam melakukan kebaikan. Kita tutup ya dengan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin ya dari Ibu Vera. Sampai bertemu lagi insyaallah.